kita akan segera mulai. Tolong salah seorang berdoa, kita mulai. Dan kalau kita udah mulai, konsentrasi penuh ya, jangan ada yang ngantuk ya. Oke, silakan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepada Engkau Tuhan, mengucap syukur atas pimpinan peliharaan Engkau dari tadi malam hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh dibangunkan dengan hari yang baru, kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau pimpin pelihara kami Tuhan dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan oleh Pastor Bu Kristina Tuhan boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh, boleh menjadi pelajaran kami untuk ke masa depan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan di saat kami ingin fokus pelajaran, ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami Tuhan, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa jahat di udara, kuasa ngantuk apapun itu Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mengundang satu kuasa Tuhan, yaitu kuasa-Mu yang terus hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amen, amen, Ya. amen. Oke, Amen. go ahead, Sister Christina. Okay. So we're going to continue part 3 of the priests as spiritual warriors and intercessors. Jadi kita akan melanjutkan session ke-8 yang kita sudah pernah pelajari, cuman kita semua masih bergumul imam sebagai prajurit perang rohani dan juru syafaat. So I think, I think the last time a lot of you didn't quite understand this session. So I hope that after today, this review, you will understand much more. Waktu yang lalu, waktu ini diberitakan, kelihatannya saudara banyak yang masih bermasalah, masalah ini tidak bisa mengerti dengan baik. Tapi kiranya setelah hari ini, penjelasan ini dalam waktu yang 1 jam ini, saudara bisa menangkap dan mengerti semuanya, ya. Tolong perhatikan ya. Okay. All right. Let's go. Slide 2. Okay. Yeah, slide 2. Saya mau coba. Sebentar, slideshow. Bisa kelihatan di sana? Bisa ya. Pelayanan imamat saat ini, session 8. Imam sebagai prajurit perang rohani dan juru syafaat. You want to show which slide? The second one, yeah. The next one. Ini slide yang kedua. Is it this one? Yeah, this one. Thank you. All right. We have to understand when we go for intercession, especially praying on behalf of people and interceding for maybe countries, your own country, your neighborhood. You are actually going into the courtroom of God. Jadi kalau saudara itu bertugas untuk mendoakan, terutama mendoakan orang-orang yang lain, mendoakan akan negara saudara, kampung saudara, kota saudara, mendoakan orang sakit dan sebagainya, itu sebetulnya Anda sedang berdiri di ruang pengadilan Allah. So I want you to imagine that you are in a courtroom. I know you probably have never been in a courtroom, but I'm sure you have seen in the news of what a courtroom is like. Jadi saya minta saudara membayangkan bahwa saudara itu ada di ruang pengadilan. Di ruang pengadilan. Nah, mungkin banyak daripada kita yang belum pernah melihat ruang pengadilan itu bagaimana. Tapi saya yakin saudara sudah pernah mungkin melalui gambar-gambar, foto-foto di majalah atau di koran bagaimana keadaan di ruang sidang itu. So if you can, answer a few questions so that I know whether you understand what a courtroom is like. Coba jawab saya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan bagaimana ruang sidang itu ada. Coba, saya hanya mau ngetes apakah saudara mengerti atau tidak. Okay, so in the courtroom, I want you to tell me who are the people in the courtroom. Jadi saya mau bertanya,
Is it the second slide? The next slide? We'll stay here. Yeah, you can go to the next one because then they will have an idea. Yeah, okay. This one, right? Okay. Yes. Ya, jadi coba saudara mengidentifikasi siapa aja yang ada di dalam ruang sidang itu. Ada yang mau menjawab? Hakim. Hakim, judge. Jaksa. Jaksa is accuser of, Okay. Is that? Saksi. Is a plaintiff? Yes. No. Is a plaintiff? No, Yes. Plaintiff, yeah. Plaintiff, the one who, who brings the case against, And then, berikutnya I apa? think somebody said witness. I think saksa is the witness. Saksi. Okay. Yeah, witness atau saksi. So you have got 3. Some more? Ada yang lain? Pengacara atau what is that? Is the lawyer who defend us. The defender. Yes. Okay. Attorney. Okay. So I don't know if they are familiar with the jurors. Do they have that in Indonesia too? Apakah di Indonesia ada juri nggak ya? Nggak ada kayaknya. Ya. Tidak ada, Pak. Jadi okay. The system with the jury is not used in Indonesia. That's only used in America, probably. Yeah. So we have. Okay. So everything will be decided by the judge or a group of judges, multiple judges, and they then they will decide. Okay. All right, that's good that they know who are in the court. So now, from that point, that viewpoint, then we can say we can see that the judge is when we go to the courtroom, who then is the judge? Ya, jadi saudara bagus sudah bisa ngerti suasana dalam ruang sidang itu. Nah, saudara tahu ada hakim. Siapa hakimnya itu? Saudara bisa tahu ya. Siapa hakimnya? Tuhan. Okay, yes, good. And then who is the accuser, the plaintiff? Siapa yang plaintiff atau penuduh atau pendakwa yang membawa dakwaan? Iblis. Okay, great. Satan, yes, yes. And then who is the defender? Siapa yang menjadi terdakwa? Kita. Pengacara. Sorry. Defender is the one who assists us, right? And who represent us? Yes. Yeah. Dan siapa yang pengacara itu? Tuhan Yesus. Yes. Very good. I'm so proud of you guys. So now we can proceed to the concept of approaching the courtroom of God, right? Yeah. And the one who has to defend. Then you have, Then you have, of course, the witness. I think that one we'll see. We'll see whether they know. Who are the witness then? Siapa yang menjadi saksi? Saudara seiman, para imam. There are 2 answers. One is brothers and sisters in Christ, and the second is the priest. The priest. Okay. All right. So that's really good. But for us here, the witness will be, the evidence will be the blood of Jesus. Jadi di sini yang menjadi saksi itu adalah darah Kristus. Darah Kristus itu adalah saksinya. Jelas ya, adik-adik? Ya, jelas. Jadi yang menjadi saksi itu bukan manusia, tetapi itu adalah darah Kristus itu yang bersaksi bagi kita. Okay, good. So we go back to the first slide, and you will. Kembali ke slide yang pertama ini.
Okay, so here we see the picture of the priest standing, before, at the altar, but it is actually representing the courtroom of God. Ya, di sini kita melihat bahwa imam ini ada di mezbah bakaran ini, tapi sebetulnya ini menunjukkan bahwa priest atau juru syafaat itu ada di dalam ruang sidang. Okay, so you have this picture now. So what the Old Testament priests do is that at the tabernacle, they offer the blood sacrifice, when they enter the courtroom of God. That's how they are going to enter the courtroom, with blood sacrifices. Jadi di dalam perjanjian lama, itu di dalam kemah perjanjian itu, maka orang-orang yang kita yang berdosa itu setiap tahun itu kita harus datang kepada imam-imam dan membawa korban yang kemudian disembelih dan dikorbankan, dan dengan darah itulah masuk ke dalam ruang bait Allah itu. All right. So now the people who are being accused of wrong, with that sacrifice, they are asking the priests who acted as the lawyers, okay, to go before God. Jadi mereka orang-orang kita yang berdosa itu, kita membawa pokor berisi darah itu, darah dari binatang yang dikorbankan itu, dan imam itu sebagai juru syafaat atau yang perantara itu yang membawa akan darah daripada binatang itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. And so here the priest will, stand in the gap for them with the blood of the, the sacrifice that they have brought. Jadi imam itu sekarang berdiri di celah antara manusia dengan Tuhan itu, membawa darah daripada binatang itu yang telah dipersembahkan itu. Alright, you following me so far? Coba saudara bisa mengikuti sampai saat ini? Gimana? Bisa. Saudara bisa ikuti? Bisa. Okay, good. Yeah. So we move on to the third slide. Kita masuk di dalam Back to the third slide. Yeah. yang ketiga ini. So, no. Sorry. The second. Yeah, this one, second. The second slide. Yeah. Okay. Okay. All right. Sorry. So here we have to understand when we go into, prayer intercession, our prayer starts not in the battlefield, but in the courtroom. Jadi kalau saudara berdoa syafaat itu, doa saudara itu tidak dimulai dari medan peperangan. Tetapi doa saudara itu mulai di ruang pengadilan. Ya, coba ya saudara simak ya. Ini sesuatu yang cukup sulit untuk dimengerti, tapi begitulah. Jadi artinya seorang yang berdoa syafaat, saudara yang mengajukan doa, itu tidak dimulai dari medan peperangan, medan bergumul dengan yang sakit atau gimana, tapi dimulai dengan ruang sidang ini. Okay, let me give, yeah. So let me give an example. So many times when we are praying for, for example, when we go to a village, we go there, a new village, and we go and we pray, like we are charging into war. We pray for how shall I put it? We pray that people will come to know the Lord. We pray that there will not be any problem, and all these different prayers we pray. But that is going into a war without going into the courtroom first before God.
Seringkali kalau kita ya menurut kebiasaan banyak yang kita tuh langsung kita berdoa misalkan dan kemudian langsung bergumul gitu di dalam seperti di dalam peperangan gitu. Kita tidak lebih dahulu seperti berada di dalam ruang pengadilan. Nah, itu yang kurang benar itu. Yeah, so what we do is before we go to a new area, we need to start going into the courtroom of God, that God is the judge, and begin to bring the blood of Jesus, and asking for Jesus as the lawyer to come in. I think, did I stop the sharing? Accidentally. That's something. Okay. Yeah. Okay. Okay. I'm okay. Sorry, can you repeat again the last? Okay, so before we go to any village, for example, we need to go to God's courtroom first and begin to pray for forgiveness for the sins of the people. Jadi yang pertama, kalau saudara sebelum masuk ke dalam desa, saudara melayani misalkan ke Gua Buma atau kemana, yang pertama kita itu harus masuk di dalam ruang pengadilan Allah, minta pengampunan akan dosa-dosa dan sebagainya. Ini yang urutan-urutan daripada sesuai dengan pengajaran ini. Itu yang tepat daripada langsung di dalam peperangan, di dalam pergumulan ya. So when you go into the courtroom, you go with the blood of Jesus as the evidence that Jesus has already paid for the sins of these people. Jadi kalau saudara masuk di dalam peperangan dan masuk di dalam ruang pengadilan itu, yang pertama kita harus membawa pokor berisi darah daripada Kristus itu yang sudah ditumpahkan dan sudah mengganti akan harganya dosa-dosa itu. So the other thing you do is you are asking Jesus, you're telling God that Jesus is your lawyer who will defend you, the case of the people of that village. Juga kita memohon dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pengacara kita, pembela kita, sehingga kasus kita itu bisa dimenangkan karena ada pengacara Tuhan Yesus sendiri. So that's something you have to do first for the people in that village, and then you have to do the same thing for yourself as a protection. Jadi saudara harus melakukan itu lebih dahulu untuk desa di mana saudara akan melayani, nomor 1, dan nomor 2, saudara juga harus lakukan itu untuk diri saudara sendiri supaya saudara mendapatkan perlindungan daripada serangan-serangan rohani. So that's one example, and the other example is like if you have a church setting. So for example, before church service, either before church service or throughout the week before the next service, you start praying. Also go into the courtroom of God and then do the same thing. Ask for forgiveness for the congregation and then for yourself. Jadi kalau saudara misalkan untuk mempersiapkan untuk kebaktian minggu yang akan datang, atau mungkin sesaat sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, saudara harus datang lebih dahulu ke ruang pengadilan Allah. Yang pertama meminta pengampunan akan dosa-dosa daripada jemaat, dan kemudian membawa pokor daripada berisi dengan darah Kristus itu, dan kemudian saudara ulangi juga untuk diri saudara sendiri. Untuk diri saudara sendiri lakukan hal yang sama. So here you see it's almost the same thing that the people in the Old Testament do, and now
because we have Jesus as the high priest, we don't need to do all the other things that they are doing now. And we also have the blood of Jesus. We don't have to bring sacrifices. Nah, pada waktu yang sekarang ini kita lakukan itu adalah mirip seperti yang dilakukan pada zaman di dalam perjanjian lama dengan kemah perjanjian itu. Misalkan karena kita ini memakai atau menggunakan meminta Tuhan Yesus sebagai pengacara kita, sebagai imam besar kita, maka kita tidak perlu dan juga darah Kristus sendiri sebagai korban, bukan daripada korban darah binatang, tetapi darahnya sendiri, darah Kristus, maka kita tidak perlu melakukan segala ritual-ritual yang seperti yang dahulu di dalam Musa itu, tapi Yesus sebagai imam besar sudah melakukan semuanya, dan juga darah Yesus itu lebih daripada darah binatang. Jadi kita tidak perlu harus setiap kali untuk mengorbankan itu, tetapi memakai darah Kristus. Okay, Jelas so ya? now Jelas, let's. jelas Yeah. nggak? Okay. Ada yang mau Jelas. ditanyakan? Gimana? Jelas? Tidak ada, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas. Okay, Hmm. that's good. Yeah. All right. So now let's go to somebody read from Ezekiel chapter 22, verse 30 to 31. Coba tolong Ezekiel bicara chapter. Yehezkiel 22 ayat 30 sampai 31. 30 to 31. 30, yeah, 30 to 31. Yes. Ya. Yeskiel pasal Pak. Yehezkiel pasal 22. 22, Yeah. 30 dan 31. Yeskiel 22, 30 sampai 31. 30 sampai 31. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok Ya. atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Ya, sebentar, Krismon. Coba kasih kesempatan yang lain. Tadi kamu ngerampas ini. Yuk silakan yang tadi apa? Yang di depan siapa itu? Anda, Pak. Tadi Yeskiel alat yang 31 aja. 31 aja. Yeskiel 22 ayat 31. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Is that so? Demikianlah firman Allah. That's, Is that yeah, so? that's, Ezekiel yeah, correct. 22. Yeah, Hmm, 30 to 31 is 30. correct. is correct ya. Yeah, it's correct. Yeah. Coba tolong bicarakan dibahas Pak. Tolong yang di depan tadi tolong bacakan Yeskiel 22 ayat 30 dan 31. Yeskiel 22 ayat 30 sampai 31. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ayat 31. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Okay. Yes. Correct. Jadi, jadi Tuhan itu mencari siapa yang mau menjadi pengantara antara Tuhan dengan manusia untuk berdiri di celah pagar itu, di celah tembok itu, untuk kalau enggak maka Tuhan akan membinasakannya. Ya, saudara baca tadi kan dalam ayat yang ke-30 ya. So God is looking for, intercessors. So that's why, as priests, it's very important for us to know how to pray for people, for our country, for, the community. Jadi kalau kita lihat di sini, maka Tuhan itu sangat mencari juru-juru syafaat, orang-orang yang mau berdoa untuk
dirinya sendiri, untuk kotanya, untuk bangsanya, untuk daerahnya itu Tuhan sangat mencari itu, dan Yes. sulit untuk mendapatkannya. And so, because we are believers, we have received Jesus as our Lord and Savior. So we are people that have the how do you say, the right standing before God to be able to pray for those people. Jadi karena kita itu sudah diselamatkan, maka kita orang-orang yang percaya ini mempunyai hak, mempunyai status, keadaan, dan dilayakkan untuk menjadi juru syafaat, untuk menjadi orang yang berdiri di celah pagar, untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia. Jelas nggak? Jelas nggak ya? Jelas, Pak. Yes. And so if just to remind you, in Genesis, you know, what commandment did God give? God commanded, you know, the Adam and Eve to take dominion. That means, you know, to take care of the garden and you know, the animals, you know, to take care of them. And so as priests, we have the same command to take care of our environment, of the people that is, you know, around us, that God has put in our lives. Jadi kalau kita melihat di dalam Kejadian, dari awalnya itu, maka Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu diberi tugas, diberikan wewenang, diberikan tugas untuk menjadi penguasa, mempunyai take dominion, mengambil kekuasaan atas segala ciptaannya. Nah, di dalam sekarang ini kita itu sebagai umat Tuhan juga kita harus mengambil kekuasaan itu untuk menguasai akan kekuatan-kekuatan yang tidak setuju dengan Tuhan. So we do this, you know, by prayer. We don't take arms and all that, but we do it in prayer. Jadi kalau kita lakukan ini, kita lakukan dengan doa. Memang kita tidak lakukan dengan bedil, dengan senapan, dengan senjata, tetapi senjata kita adalah doa. Doa yang kita harus lakukan. Yes. And so if anything is wrong in the country, you know, with our people, then it's not other people's fault. According to God, it is our fault because we as his people have not done what he wants. Jadi kalau kita itu kita harus melakukan tugas kita itu. Kalau kita tidak melakukan tugas kita, maka kita itu bukan hamba yang baik itu. Kita tidak melakukan protokol peperangan rohani dari Tuhan itu. So, you know, just to remind you, in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, I think it's dua Tawarikh, di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Yuk, silakan siapa yang lebih dulu, tapi kalau sudah diambil ya sudah, jangan rebutan ya. Ayo. 2 Korintus 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Now, if you notice that verse, it says that my people, God didn't say other people. So he's telling us that if his people will pray, then he will hear. Saudara bisa melihat di sini, di dalam 2 Tawarikh 7:14 itu dikatakan, kalau umatku, jadi bukan umat-umat yang lain ya, umatku, umat ketebusanku, umat ini. Jadi
saudara bisa lihat bahwa ini kata-kata ini, perintah ini diberikan kepada umat Tuhan. Jelas ya? Ya, Pak. So that means any, when there's problem in the country and all that, and all the different problems, we can't blame it on other people. We should Jadi kalau look at where we have failed. Jadi kalau misalkan ada banyak problem di negara kita, ada kerusuhan, ada segala macam itu, jangan kita cari kambing hitamnya, jangan kita cari orang yang kita persalahkan, kita harus persalahkan diri kita sendiri. Karena kenapa kok umat Tuhan tidak berdoa, umat Tuhan tidak melakukan doa syafaat gitu. Now that's very important point to remember as priests, priests as spiritual warriors and intercessor. Jadi itu sangat penting untuk imam itu yang melakukan ini seperti yang tadi kita lihat di sini. Imam sebagai prajurit perang rohani dan juru syafaat. Itu yang kita lihat di sini. Karena Tuhan sendiri mengatakan di dalam 2 Tawarikh 7:14 itu, umatku, ya, umat yang namaku tersebut di situ ya. Coba dalam bahasa Indonesianya bagaimana yang tepatnya? Saya soalnya enggak punya Alkitab bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris ini. Yuk, silakan bacakan 14. Dan umatku yang di atasnya namaku Ya, disebut itu ya. merendahkan diri. Jadi umatku yang di atas namaku tersebut ya, yang umatku yang disebut di mana ada namaku disebut di situ. Oke. So the other part that we have to understand here is that we need to humble ourselves before God. Yang kedua, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. So that would mean that, to do according to what God wants, and that is to be humble before God. Jadi yang penting di dalam ayat itu dikatakan bahwa kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan. Itu kan di dalam ayat 14 itu bagian yang kedua itu disebutkan kalau umat yang namaku tersebut dalamnya itu akan merendahkan diri ya, merendahkan dirinya dan berdoa dan mencari wajahku gitu. And so when you humble yourself before God and you do what he wants, then the authority that Jesus has given us, like in the Great Commission, then we can use that authority and then we can, operate in the power of the Holy Spirit. Jadi kalau saudara telah melakukan bagian saudara yaitu merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, maka saudara itu mendapatkan wewenang seperti yang terdapat di dalam amanat agung itu, saudara dikasih kuasa untuk memberitakan firman Tuhan, untuk saudara mempunyai wewenang dan kuasa itu untuk kuasa daripada firman Tuhan itu digenapi dalam pelayanan saudara. The point here is that if you are not submitted to God, then when you go into spiritual warfare, what makes you think that the devil will flee from you? Jadi kalau saudara di dalam pelayanan itu tidak melakukan tugas saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari wajahnya dan berdoa, maka kenapa kok iblis itu bisa takut sama saudara? Pasti nggak akan takut kan? Pasti yang jahat itu tidak akan taat kepada saudara. So everything hinge on your relationship with God and your obedience to God. Jadi semuanya itu bertumpu kepada kesetiaan dan
saudara, ketaatan saudara itu, ketaatan saudara kepada firman Tuhan. So these are some protocols you need to remember, because if you don't, then when you try to engage in spiritual warfare, you may get wounded. You may get the backlash of the enemy. Jadi saudara-saudara yang nanti saudara melakukan tugas, sekarang juga sudah mulai dilatih, saudara protokol ini harus saudara lakukan dengan benar. Karena kalau saudara tidak lakukan protokol ini, maka itu bisa membahayakan saudara, membahayakan pelayanan saudara, dan bahkan bisa mencederai saudara sendiri. Alright, following so far? Coba, jadi saudara bisa ngerti protokol untuk melayani di dalam pelayanan itu gimana? Ngerti nggak ya? Ngerti? Ngerti, Yeah, Pak. okay. Okay, that's good. Jadi So now can I ask go one ahead. question? Yeah, yes, sure. Jadi coba saya ingin tanya. Jadi kalau kita mau melayani di Gua Puma atau di mana begitu, apakah kita langsung di sana melayani bertempur gitu? Gimana? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Harus bagaimana? Harus berdoa dulu, Pak. Minta pengampunan dosa sama Tuhan. Ya, merendahkan diri dan sebagainya itu. Saudara itu seperti ada di ruang pengadilan. Jadi karena kita minta ampun daripada dosa. Kenapa? Ada yang dia, kenapa? Oh. Kayaknya tadi ada sedikit miss, Pak. Minta ampun dengan Tuhan atas dosa tempat tersebut, kalau nggak salah dari Pastor. Ya, dari tempat tersebut, atau kalau mendoakan jemaat, ya jemaatnya itu mendoakan jemaat. Kalau country atau negara, ya negara. Kalau mendoakan kota, ya minta ampun untuk kota itu. Ya, jadi di mana saudara berjuang dan itu. Cuman yang gini, yang artinya yang intinya itu kita tidak boleh langsung berperang begitu aja. Karena itu bisa mencederai saudara sendiri. Saudara harus seperti di ruang sidang itu, kita harus memakai darah Kristus sebagai korban itu. Seperti tadi di dalam Perjanjian Lama itu korban darah anak binatang, darah daripada binatang, tapi sekarang kan darah daripada Kristus, dan imam besar itu sekarang Tuhan Yesus sendiri kan. Jadi kita Tuhan Yesus sendiri, dan kemudian darah anak domba itu menjadi saksi bagi kita, ya, jelas ya. Gimana? Ya, ada pertanyaan lagi? Boleh, enggak apa-apa, kita diskusi sih. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Go ahead. I think that's good. Yeah, quite clear. Yeah, that's good. And now we talk about the blood. We always like to, when we pray, we always like to say, the blood of Jesus cover us. But do we really understand what that means? Jadi kalau kita mengetahui mengenai darah gitu, darah Kristus itu melindungi kita. Tapi kira-kira saudara betul memahami enggak itu? Coba kita bahas ya. Iya, Pak. You want to discuss? Yeah, I want them to tell me why they use the blood of Jesus. Do they, just give some answer to see whether they really understand what it's all about. Coba beberapa ngasih alasan kenapa kok perlu darah Kristus itu. Ceritanya bagaimana? Coba ada beberapa, saya minta ada beberapa yang ngasih supaya bisa ngerti gitu, kira-kira supaya kita mau mengetes saja apakah saudara mengerti gitu. Kenapa harus memakai darah Kristus? Karena darah Yesus itu menyucikan kita. Supaya iblis tidak menghakimi kita. Understand, Sister Christina?
I understand one, like the blood of Jesus cleanses, but what was the other one? I didn't Yang get kedua that apa one. tadi? Darah Kristus itu menyucikan dan Darah Kristus itu menyucikan kita. Jadi iblis itu tidak bisa menghakimi kita gitu, Pak. so Menghampiri that atau menghakimi kita. Satan doesn't have the power to overcome us. Okay. Hmm. Anything else? Ada yang lain? Coba ngasih pendapat. Kenapa perlu darah Kristus? Yuk yang lain. Ya silakan. Darah Kristus itu Pak membantu kita untuk melawan setiap roh-roh jahat untuk menghancurkan kuasa iblis. The blood of Jesus help us to fight against the enemy and the devil. Okay, that's a good concept, but how? Itu konsepnya bagus, tapi gimana? Tolong dijawab. Ya, silakan. Kita bisa mengatakan firman, Pak. So Kita thanking di dalam nama Tuhan Yesus gitu. we can proclaim Sambil the word. menyebutkan firman. We can proclaim the word, and based on the word of God about The blood? apakah itu memproklaim firman Tuhan tentang darah Kristus? Iya Pak, biasanya kan kalau kita berdoa itu minta tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Yeah. So we ask the blood of Jesus to cover us. Okay, I think they have an idea, but I think they're not quite sure. The concept they have is good, but they don't actually know the depth of using, why the blood is used and how it is used. Ya, kelihatannya Anda semua sudah punya konsepnya, cuman belum tahu cara pakainya, tahu kenapa harus memakai itu. Tadi Agape mau bicara tadi ya? Enggak. Oh, kamu Rani. Pak. Rani mau. Kalau menurut saya ya Pak ya, darah Kristus itu hanya darah Kristus yang punya kuasa Pak. Sebab dia diutus langsung dari Bapa yaitu Allah. Karena darah According Kristus to Rani, only the blood of Jesus has the power. Okay. Because the Lord Jesus was commissioned by the Lord, by God. Okay. All right. That's getting closer. Semakin dekat ya. Udah, ada lagi yang lain enggak? So, Ya, silakan. Oke, darah Kristus menurut saya adalah untuk menyucikan segala dosa. To cleanse our menjadi sins. saksi penghapusan dosa. And the witness, as a witness of a cleansing of our sins. okay. That's very good. But how does it help in spiritual warfare? Tapi bagaimana darah Kristus itu bisa membantu di dalam peperangan rohani? Tolong dijawab. Supaya iblis tidak bisa menuntut kita lagi karena darah Kristus memiliki kuasa. So that the devil cannot accuse us because the blood of Jesus has the power. Okay, that's pretty good. Yeah. Yeah. Bagus. Yeah. So let's you have that concept, yeah, and that last answer was really good. So let's look at Leviticus chapter 17 verse 11 to just talk about the nature of the blood. Coba tolong bahas, tolong lihat di kitab Lewi 17:11. Yang paling cepat boleh membaca. Imamat pasal 17 ayat 11.
Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Okay, that's all right. The concept here is that, when Jesus shed his blood, that blood represents the blood that he shed is the life of Christ itself in that blood. Jadi kalau saudara lihat di sini sesuai dengan ayat Imamat orang Lewi 17:11 itu bahwa darah Kristus itu sebetulnya mewakili kehidupan daripada Kristus sendiri. So here, when you say you are covered with the blood of Jesus, you are saying that the life of Jesus, is there for you to be able to engage spiritual warfare. Jadi di situ kita melihat bahwa hidup daripada Yesus sendiri itu membantu saudara untuk di dalam pertempuran rohani tadi, pergumulan rohani. So you all have given the answers like, the blood of Jesus clean us from our sin. That's very true, very true. And jadi kalau saudara tadi telah menjawab bahwa darah Kristus menyucikan kita daripada dosa, itu memang benar sekali. Yes. So now you see that the blood of Jesus not only cleanses you, but the blood of Jesus represent the life of Christ inside of you. Jadi kalau saudara melihat bahwa darah Kristus itu bukan hanya menyucikan kita daripada dosa, tetapi darah Kristus itu adalah kehidupan daripada Yesus sendiri, kehidupan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau saudara lihat tadi Levitikus atau Imamat orang Lewi 17 ayat 11 bahwa di dalam di dalam darah itu ada kehidupan, kan? Betul nggak? Kehidupan ada di dalam mana? Darah. Dalam darahnya. Jadi kalau saudara memakai darah Kristus, saudara memakai kehidupan daripada Yesus sendiri, kan? Iya. Ya. Okay. So now you can see the power of the blood because of Jesus. Jadi it's not just the blood, it's the life of Jesus. Jadi saudara sekarang mengerti kenapa kok ada kuasa di dalam darah Yesus? Karena di dalam darah Yesus itu ada kehidupan Yesus sendiri. Betul? Ngerti nggak? Betul. Di mana Iya, itu? Pak. Di mana ditulisnya? Imamat 17 ayat 11, Pak. Ya, Imamat 17 ayat 11. Okay. Jadi di dalam darah itu berkuasa karena ada kehidupan daripada Tuhan Yesus sendiri di dalam darah anak domba tadi. Oke. Okay. And so the enemy cannot, attack you, in a sense, because if he comes against you, he's coming against Jesus who is inside of you. Jadi kalau saudara memakai darah Kristus itu, maka saudara mendapat perlindungan daripada Tuhan sendiri. Karena kalau mereka itu tidak menyerang akan Anda, tetapi menyerang daripada Yesus sendiri. Karena di dalam darah Kristus itu adalah kehidupan daripada Yesus. Jadi kalau saudara memakai darah Kristus, maka mereka yang mau menyerang engkau adalah menyerang Yesus sendiri. Jelas? That's a powerful statement, right? Ya, itu adalah suatu pernyataan yang sungguh-sungguh sangat kuat, ya, betul ya? Ngerti nggak ya? Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Jadi kenapa ada kuasa yang di dalam darah Yesus? Karena kehidupan. Ada kehidupan. Karena ada kehidupan. Ada kehidupan daripada Yesus sendiri di situ. Makanya kuasanya besar sekali. So, if you remember, I cannot remember where it is, but I think it's in 1 John. It says that greater is he who is in us than he that is in the world.
Jadi right? kita membaca ada ayat itu yang mengatakan bahwa lebih besar dari apa yang ada di dalammu daripada yang ada di dalam mereka. Betul kan? Dalam dunia ini. Iya, Pak. So that's why we use the blood of Jesus. The blood of Jesus, any accusation, against you in a spiritual warfare or against anybody that you're praying for, Jesus has that legal, the blood of Jesus is that legal evidence that it has been paid for. Jadi kalau saudara memakai darah Kristus di dalam doa-doa saudara, maka darah Kristus itu merupakan bukti secara legal, secara hukum itu sudah dilaksanakan gitu. Jadi saudara nggak usah takut, itu di situ ada secara legal itu sudah syah karena memakai darah Kristus dan ada kehidupan Kristus di sana. So God as the righteous judge who have seen the evidence of the blood of Jesus, that he can put a restraining order on the devil to, not to touch you or the people you're praying for. Jadi kalau saudara memakai darah Kristus itu, maka darah Kristus itu yang berkuasa, itu mempunyai kekuatan yang menghambat, kekuatan yang merintangi agar iblis itu tidak bisa menjamah saudara. Ada restraining order atau ada perintah untuk tidak bisa menjamah saudara. Perintah daripada Allah sendiri supaya iblis itu tidak diperkenankan menjamah saudara semua yang memakai darah Kristus. Alright, so far so good. Hari ini pengajarannya cukup sulit ya. Kalau ada kesempatan coba didengarkan kembali ya. Tapi intinya demikian. You want to wrap up with the slide or you want to what? I think, let's see if I. Yeah. Okay. The other thing that one of the girls, the ladies there's mentioned, like your word must the quoting of the word is important, right? I think Tadi the ada lady salah satu yang in mengatakan brown. tadi bahwa proklaim daripada firman Allah itu penting, ya itu memang benar penting. Itu tadi saya mau kasih tahu bahwa itu memang bagus sekali dan kita akan proklaim firman Tuhan itu. So if you look at slide 5. Coba kita kembali ke slide nomor 5, di mana sebentar ya. Coba. Sorry. The next one, yeah. This one? Yeah, okay. Then you see number 5. Yeah, correct, this one. And you see number 5, the word of our testimony in the courts of heaven. Jadi kata-kata kesaksian kita di dalam angka 5, dalam poin kelima, kata-kata kesaksian kita di pengadilan Allah, itu penting sekali. Yes, so your words, you not only have to have the blood of Jesus, but your words must agree with what the blood of Jesus is saying. Jadi bukan hanya darah Yesus, tetapi kata-kata saudara juga harus bersetuju dengan darah Kristus itu. Jadi adalah kata-kata daripada kesaksian kita, nomor 5 itu ya. Saudara lihat di dalam slide ini ya. Kelihatan nggak di situ slide-nya ya? Kata-kata kesaksian kita di pengadilan Allah itu memberi peneguhan. Okay. So, jadi ada catatan di sini, ada banyak kesaksian kita di pengadilan surgawi, tapi kata-kata yang kita ucapkan harus setuju dengan apa yang Allah katakan dan juga darah Tuhan Yesus
yang disaksikan dan juga apa yang darah Tuhan Yesus saksikan. Okay, so here an example is this, like if you go, if you have a problem with maybe the church people, but yet at the same time you're praying for them. Jadi kalau saudara mempunyai misalkan di dalam jemaat saudara nanti ada problem, and then you pray for them. Yeah, and you pray for Dan them. kita berdoa untuk mereka. So your words, after your words have to line up with what Jesus is saying. Jadi kata-kata yang saudara ucapkan itu di dalam doa tadi harus setuju, harus sejalan searah dengan apa yang Tuhan katakan juga. A lot of times we pray for something, and then after we pray, then our words cancel out what we just prayed, because our words don't line up with the word of God, neither does it, line up with what the blood of Jesus is saying. Jadi misalkan saudara habis berdoa, saudara memakai firman Tuhan, tetapi kemudian saudara setelah saya berdoa, kata-kata saudara itu seperti membatalkan, menganulir akan yang saudara tadi telah doakan, karena kata-kata saudara yang berikutnya itu tidak sesuai, tidak selaras dengan firman Tuhan dan tidak selaras dengan darah Yesus itu. If you do that in a real court case, you say one thing and then another time you say another thing, your case will be a problem. Dan kalau itu misalkan di dalam pengadilan, kata-kata saudara itu berubah-ubah. Pertama begini, kemudian setelah itu berubah lagi. Nah, itu kan jadi problem itu. Nah, itu kalau itu sama seperti kalau kita dalam pelayanan, waktu kita berdoa, kita mengatakan supaya dengan firman Tuhan, sesuai dengan darah Yesus, tapi kemudian setelah selesai doa, kata-kata itu membatalkan kembali, menganulir karena kata-kata kita itu tidak sesuai dan kita tidak berselaras dengan firman Tuhan yang kita tadi barusan doakan. Okay. Ya. Itu memang ini pengajaran ini cukup sulit ya. Sulit. Saya yang menerjemahkannya sulit sekali loh. Betul ya? Saya sendiri merasa sulit untuk menerjemahkan ini karena banyak kebenaran-kebenaran itu yang kita harus pelajari di sini. Tapi ini penting sekali. Coba saudara simak lagi slide-nya, saudara pelajari gitu ya. Oke. Yeah, I think that's the review for this lesson. Yeah. Jadi ini So adalah I hope that review daripada pelajaran 8 ini, dan saya harap, go ahead. I trust that, from what you have, explained and shared, I think you understand it much more this time, which is Sekarang great. saya harapkan bahwa saudara bisa mengerti lebih baik ya. Amin. Betul ya. Amin ya. So these are very important things, when you pray. So I trust that you'll apply this so that you are in a better position, when you face the enemy. Yeah. Ya. Jadi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini, kita ikuti pelajaran hari ini dan terapkan, aplikasikan di dalam, kalau kita mendoakan orang, kita mendoakan jemaat kita, mendoakan negara kita, kota kita dan sebagainya, itu harus memakai prinsip ini. Okay. Ya. Ada hari ini yang tidak hadir, ada beberapa yang nggak hadir ya, betul? Sarah aja. Sarah, lagi kemana Sarah? Balik kampung, ngambil KTP. Dia lagi ngambil KTP-nya, Pak. Oh, ngurus. Ya. Ya, oke. You want them to pray? You want to pray?
Or you want? Yeah, let them pray. Yeah. Salah satu coba berdoa, siapa atau Pak Yonatan juga boleh atau yang lain juga boleh. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang luar biasa ini Bapa. Dari awal sampai akhir Kau menyertai kami, Kau pelihara kami, dan alat yang kami pakai semuanya berjalan lancar Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga Pak David dengan Bu Kristina Bapa. Semoga apa yang mereka berikan kepada kami Bapa bermanfaat bagi kalian Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.